Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahwa Asfi Yusuf dengan NIM 2281060102 dari jurusan Tadris Biologi 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang saya buat, modul ajar biologi fase F kelas 12 dengan materi yang saya ambil yaitu mengenai faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama dari modul ajar yang saya buat itu tentunya ada identitas, yang dimana yang pertama itu ada informasi umum dari modulnya itu sendiri, yang dimana merupakan mata pelajaran biologi dari fase F kelas 12 dari semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran, jumlah pertemuannya hanya 1, dengan penulis modul atau guru pengampuhnya itu saya sendiri, Nahwa Asfi Yusuf. Kemudian ada informasi khusus, di mana di informasi khusus ini ada kompetensi awal atau kompetensi prasyarat, yang dimana faktor internal dan faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian ada penguatan profil Pancasila, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, sampai kreatif. Kemudian ada sarana dan prasarana yang dipergunakan, adanya laptop, proyektor, file materi berbentuk PPT, kemudian ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian ada gawai, papan tulis, ATK, dan kuisis sebagai untuk di kuisis ini merupakan kuis yang berisi mengenai materi-materi atau soal-soal yang berisi materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian ada target peserta didik yaitu 12 rambel 12 kali 36 siswa dengan metode pembelajaran yang digunakan yaitu Discovery Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik. Kemudian model yang digunakan yaitu pemaparan dari guru, praktikum sederhana, diskusi kelompok, presentasi, kemudian adanya games yang bertujuan untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang sudah diajarkan. Kemudian ada kompetensi inti, di mana di kompetensi inti ini ada capaian pembelajarannya mengenai pemahaman biologi. Kemudian ada tujuan pembelajaran, di mana saya mencantumkan hanya satu tujuan pembelajaran, yaitu menguraikan faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu contohnya ada cahaya, air, nutrisi, suhu, dan lain-lain. Kemudian adanya asesmen. Asesmen ini dilaksanakan dalam 3 prosedur atau kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu diagnostik, kemudian ada formatif dan sumatif. Instrumen asesmennya itu asesmen keterampilan dengan merupakan lembar pengamatan karena kita akan melakukan praktikum. Kemudian adanya rubrik tes tertulis, pilihan ganda, dan uraian. Kemudian rubrik penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada kriteria keterampilan ketercapaian tujuan pembelajaran, mampu mengetahui faktor eksternal yang berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada pertanyaan pemantik yang mungkin akan disampaikan oleh guru ketika pembelajaran, contohnya seperti mengapa tinggi tanaman bisa berbeda padahal berasal dari biji yang sama. Kemudian ada faktor apa aja sih yang mungkin menyebabkan perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya ada pemahaman bermakna nih. Peserta didik dapat menyebutkan faktor eksternal yang berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini merupakan kegiatan intinya, kegiatan pembelajaran pada modul yang saya buat. Ya, di sini ada alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran, di mana satu jam pelajarannya itu 45 menit. Kegiatan pendahuluan dimulai dari guru memberikan salam dan mengajak peserta didiknya untuk berdoa. Di sini kemudian guru mengecek kehadiran dan melakukan apresiasi dengan memberikan gambar yang berhubungan dengan materi tentunya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan.
Guru akan mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilaksanakan berdasarkan foto yang diberikan. Pada pendahuluan ini diberikan waktu 20 menit. Kemudian di kegiatan intinya itu 60 menit dengan rangkaian kegiatan awalnya itu guru akan memberikan video yang berkaitan kembali dengan materi. Yaitu di sini videonya itu merupakan proses perkecambahan pada biji. Kemudian siswa akan diminta untuk bisa berpikir dan memberikan pendapatnya mengenai video tersebut. Guru akan membagi menjadi 2 kelompok dan akan memberikan LKPD dan hasil pengamatan, karena pada pembagian kelompok ini akan dilakukannya praktikum sederhana atau eksperimen sederhana dengan melakukan proses penanaman biji kacang hijau menggunakan kapas. Selanjutnya ada penutup. Penutup ini 60 menit. Guru akan menyampaikan atau merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan. Guru akan menyimpulkan apa inti dari pelajaran yang telah disampaikan. Waktu pada kegiatan penutup ini adalah 10 menit. Jadi ketika ditotalkan antara pendahuluan, inti dan penutup itu 90 menit sesuai dengan alokasi waktunya. Kemudian ada materi. Tentunya di sini saya mengisi mengenai materi faktor eksternal khususnya ya. Dimana faktor eksternal pada pertumbuhan itu adanya nutrisi, kemudian adanya air, adanya cahaya, suhu, kelembapan, ketersediaan oksigen, gravitasi, adanya pH, sentuhan, organisme. Kemudian di sini setelah pemaparan materi, kemudian pada modul ini ada refleksi pendidik dan peserta didik. Yang pertama ada refleksi pendidik dan refleksi pendidik atau peserta didik. Yang pertama kemudian adanya refleksi dari guru, pertanyaan-pertanyaan yang itu tuh merupakan pertanyaan untuk merefleksikan diri kita. Contohnya pada peserta didik nih, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran, kemudian apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pada refleksi gurunya, apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, dan seterusnya. Selanjutnya ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Tentunya pembelajaran remedial dan pengayaan ini cukup penting ya dalam modul ajar yang saya buat. Kemudian ada teknisnya tentunya pasti. Dan ini merupakan lembar kerja peserta didik. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa ada pembagian 2 kelompok yang akan diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Ini merupakan LKPD dari faktor eksternal karena ini fokus pada materi faktor eksternal. Mungkin cukup dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.